treatment masuk ini masih ada probability nih. Nggak semuanya 100% pasti jadi bagus kan, kan gitu. Iya. Masih ada probability 50-50% di sini bahwa akan jadi bagus atau bagus banget kan gitu, atau buluk tetap kan gitu. Masih ada probability itu. Cek, suaranya masuk. Oke, Tes. siap. Oke, kita sini kembali ke lab. Oke, bersama Bang Luis. Apa kabar? Selamat siang. Oke, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sih. Oke. Sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah. Oke, di sini Nanmu Channel nih spesial kembali ya bersama Bang Luis di Login Lab ya. Udah berapa lama nih? Berjalan berarti udah hampir 6 bulan ya. 6 bulan. Masih prematur sih kalau. Oke, masih prematur. Cuman puji Tuhan responnya sih alhamdulillah, respon dari pasar, respon dari pedagang, respon dari bagus sekali. Iya. Bagus sekali sih. Makanya kenapa saya ini munculkan kita di Login ya. Karena di beberapa belakangan ini kan mungkin teman-teman bisa lihat di video-video Nanmu ya, itu banyak ya cek hasil labnya itu dari Login. Puji Tuhan, responnya bagus sih. Respon pasar juga bagus, mereka menerima Login juga sangat bagus. Dibantu juga beberapa YouTuber yang notabene sangat membantu dunia permata, itu luar biasa sekali karena kesini digitalisasi semua kan. Jadi memang seperti Bang Endar sangat membantu sekali untuk geliat dunia permata naik lagi. Oke, bagus sih. Oke, di sini kita akan ngebahas treatment ya teman-teman ya. Istimewa. Khususnya treatment di batuan ruby dan mungkin safir juga ya. Safir juga kita coba deh. Kita angkat coba. Soalnya kan di beberapa video Nanmu kan juga ada tuh yang mungkin beberapa hari yang lalu lah ya, itu muncul ruby. Treatmentnya itu tapi ada tambahannya lagi tuh. Kayak ada tambahnya, Bismuth ya. Oke. Itu hasilnya labnya juga dari Login tuh, hasil labnya tuh. Jadi gini, kita mau bahas dulu ya. Jadi kalau treatment itu kan khusus kita ngomongin ruby, sapphire, kita nggak ngomongin emerald dan chrysoberyl dulu. Itu nanti lah ya ke depan. Corundum, itu kan hit only, and then heat with residue. Heat with residue itu dengan penambahan satu chemical masuk ke dalam yang fungsinya adalah mengisi fissure, jadi mengisi rongga-rongga cavity yang ada di dalam itu fungsinya adalah untuk clarity enhance. Berikut juga karena clarity enhancement-nya diangkat menjadi lebih bagus, so it's mean kristalnya naik, warnanya pun juga naik. Pastinya. Gitu. Jadi, nah di clarity enhance ini kita bagi-bagi tuh, kita bagi tuh. Ya banyak yang orang udah kenal ya, jadi HC. Jadi dia pakai lead glass fissure ya. Jadi dia enhance pakai lead glass. And then ada yang dikenal juga dengan borax. Borax. Nah, kalau di login kita pakai term itu HC, itu untuk lead glass itu kita masukkan ke HC. With that their composition. Jadi entah itu mereka pakai lead glass dengan tambahan-tambahannya. Karena kalau di safir kita juga keluarkan HC dyed. Jadi lead glass mereka masukkan lagi color composition di situ dengan color pewarnaan kita sebutkan di situ HC dyed. Nah, untuk borax kita masukkan ke HA tuh. Karena dia memang beda. Kenapa dibedakan begitu? Karena lead glass ini dulunya ya sebenarnya sudah ditemukan di 1980-an tuh. 1980-an sudah ditemukan mereka pakai lead glass untuk mengisi. Sebenarnya itu jadinya repair. Siap. Sebenarnya repairment. Jadi dia memperbaiki di dalam, sudah bukan lagi istilahnya bukan enhancement untuk clarity enhancement hanya semata-mata enhancement, tapi repair sudah. Karena sedemikian banyak fracture di dalam, diisilah lead glass tuh. Sudah dimulai dari 1980-an sebetulnya. Cuman menggunakan pada waktu itu mungkin ya perkembangan teknologi ya. Perkembangan teknologi mungkin waktu itu masih menggunakan dengan refractive index yang kecil. Nah, menuju ke 90-an, menuju ke 2000, 90 ke 2000, mereka sudah memakai lead glass yang refractive indeksnya mendekati
si Corundum, Corundum. 1,7 sekian. So it means jauh lebih bagus lagi, jauh lebih kristal lagi, tetapi dengan efek-efek tertentu kan begitu ya. Kalau kita bisa lihat, saya lebih spesifik lagi, mereka ada fracture flash, rainbow color gitu kan. And then ada flattened gas bubble di dalam. Ya, orang bilang ada berinik-beriniknya, ada gelembung-gelembung udara ya. Nah, itu berbeda. Kita bedakan dengan HA flux borax karena kebanyakan yang di borax ini kan barang-barang Mongsu, barang-barang Burma. Sedangkan barang lead glass itu dulu Andaliman. Jadi Madagaskar punya. Madagaskar punya yang memang frakturnya luar biasa banyak. Di situ kita sudah langsung bedakan yang satu repairment, yang satu memang fracture filling enhancement gitu di situ. Jadi udah tingkatannya udah berbeda nih. Satu repair nih, satu benerin nih. Gitu. Yang satu benerin, yang satu hanya masukin ke beberapa fracture kan gitu. Repairment ini kan dia juga menghilangkan fracture iya, memperkuat si batu juga iya. Supaya nggak gampang pecahan begitu, karena dia dimasukin semua lead glass. Itu jadi kita bedakan di situ. Nah, berkembangnya perkembangan teknologi ini, so it's mean ngikutin kan ya. Jadi ada mereka coba, masuklah di situ bismuth. Gitu. Jadi fracture healing. Mungkin mereka sudah ada entah itu mereka fracture healing atau memang dari awal di bismuth. Jadi nah, perkembangan itulah kita mengadopsi karena bismuth ini ciri-cirinya hampir ada beberapa yang sama dengan lead glass. Ada flattened gas bubble. Beberapa ada yang flash, ada yang tidak. Cuman flattened gas bubble ini kan sudah ciri khasnya lead glass nih. Tidak mungkin barang-barang Birma kita akan sebut HC, kasihan dong. Karena treatment sudah berbeda. Dia satu pakai lead glass, satu pakai bismuth. Bismuth itu adalah glass juga, cuman berbeda kan komposisinya juga berbeda ya teman-teman. Komposisinya berbeda. Bismuth dan lead glass adalah hal yang berbeda. Berikut juga dengan borax hal yang berbeda. Pastinya. Treatment yang dipakai mereka untuk masuk healing itu pun juga sudah berbeda kan. Yang satu repairment, satu healing. Jadi sudah berbeda. Nah, ini mempunyai karakter yang berbeda dan harga jualnya pun pasti akan berbeda. Nanti kalau ada dapat Burma, and then kita kasih HC, nggak fair juga. Dia bukan HC, dia bukan lead glass yang kita klasifikasikan. Bukan murni lead glass bukan murni lead glass karena kita nggak bisa masukkan itu ke HC. Kalau kita kasih HC, harganya jadi harga HC dong, kasihan. Karena kita di login ini concern sekali untuk memperkuat fondasi di batu permata ya. Jadi jangan sampai kita juga merugikan customer, kita juga tidak bisa merugikan pedagang. Lab ini kan di tengah-tengah kan. Kalau kita kasih ada salah lab pasti ada salah. Cuman berkembangan kita harus developing. Ya itu yang kita lakukan di login. Jadi HC ada HA, sekarang kita keluarkan HA bismuth. Dia tidak di HA, dia tidak di HC. Dia di tengah-tengah. Dia punya pangsa pasar sendiri karena treatmentnya memang berbeda. Gitu, Bang Gendar. HA bismuth, teman-teman. HA bismuth. Jadi kalau untuk yang kemarin sempat muncul ya, kalau untuk di belakangan video terakhir di Nanmu, itu untuk Ruby ya khususnya, itu ada treatmentnya HA bismuth. Nanti untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang sebelum, jadi sekitar 2 bulanan yang lalu, 2 bulanan yang lalu. Jadi selepas dari itu, dari pertama kali login buka, boleh deh untuk Ruby-nya kita recheck. Kita boleh recheck. Kalau memang dia HA bismuth, kita akan reprint. Jadi untuk teman-teman ya, jadi ini developing laboratory. Mohon kita juga dibantu untuk mengawal laboratory untuk tetap on track ya kan. Jadi kalau ada pun beberapa treatment baru, kita pun juga akan disclosure ke masyarakat, ke pedagang semuanya lah ya, semua penikmat batu permata bahwa ini loh ada treatment baru, kita developing lagi biar kita juga lebih bagus. Gitu. Itu fungsinya sebenarnya itu kita developing terus, kita juga sama-sama pengen kuat kan ya, bangsa batu. Gitu Bang Hendar. Jadi kalau di sini kita kan menggarisbawahi sih kalau untuk treatment ya otomatis pasti itu
mempengaruhi harga juga lah ya, gitu kan. Sangat mempengaruhi. Treatment ya dari tadi dia ya misalnya no treatment, no heat. Iya, gitu. pasti makanya mereka para pedagang dan seller dan buyer pun juga akan mengklasifikasikan berdasarkan itu kan. Tidak mungkin. Kan salah satu yang mempengaruhi faktor harga. Sangat mempengaruhi itu ya. Kembali lagi. Apa pertanyaannya banyak yang bertanya dengan saya begini Pak Ngendar. HC jelek ya? Enggak juga ya. Enggak selalu teman-teman kalau dengar kata-kata HC tuh, aduh itu pasti jelek. Enggak juga. Apakah African jelek? Enggak juga. Balik lagi tergantung dari kualitas si batu sendiri. Apakah HC selalu barangnya akan menjadi merah dan bagus sekali kristal? Tidak juga. Yang buluk juga banyak sekali. Banyak sekali. Karena treatment ini dibikin untuk merubah. Ada probability di situ. Treatment masuk ini masih ada probability nih. Nggak semuanya 100% pasti jadi bagus kan gitu. Iya. Masih ada probability 50-50% di sini bahwa akan jadi bagus atau bagus banget kan gitu, atau buluk tetap kan gitu. Masih ada probability ini. Tidak semua treatment itu hasilnya akan pasti bagus. So it means barang yang sudah di treatment pun kalau hasilnya bagus, so it means dia sudah mengalahkan banyak sekali varian-varian lain yang tidak berhasil sebetulnya. Jadi saya bilang HC bagus karena apa begini? Kita masih punya satu alternatif, punya alternatif. Bayangin gini deh, kita term and condition dulu Burma is the best. It is. Dapat Burma 4 karat, red. Kita nggak usah ngomong pigeon blood deh. Red, warna red aja lah ya. No treatment. Berapa harganya? Berapa harganya Bang? Sekarang luar biasa harganya. Pastinya. Luar biasa deh. Saya nggak mau melangkai bahwa harganya pasti sekian. Dengan kristal bagus 4 karat pasti deh di atas 10.000 per karat. US dollar per karatnya. Bukan rupiah ya, US dollar. Itu ya kalau ada yang jual. Karena harganya saya yakin beyond of that, lebih dari itu. Nah, sekarang muncullah nih glass filling Madagaskar, warnanya red, transparan walaupun dengan treatment ya. 7 karat. Dan juga only 1 juta rupiah. Why not? Saya bisa pakai untuk harian itu dengan warna yang luar biasa bagus. Harganya juga sebanding kok. Gitu. Harganya juga sebanding. Jadi nggak melulu jelek sebetulnya. Nggak melulu jelek. Jadi ada orang-orang bisa pakai itu untuk alternatif batu yang notabene bisa dipakai sehari-hari. Apabila dia ada problem di situ. Namanya juga batu alternatif. Jadi begitu juga dengan diamond juga begitu kan. Diamond and then tumbuh lagi CVD, lab grown. Mereka ada pasarnya sendiri, mereka beli itu untuk pakai sehari-hari, yang diamondnya simpen, Bos. Nah, betul. Sama tuh yang Ruby juga bisa begitu. Sama sih sebenarnya. Jadi begitu. Ya, jadi ada kita garis bawahi lah ada alternatifnya. Itu alternatif stone bagus karena pangsa pasar sekarang luas sekali, kuat sekali dan juga ya merambah ke semua kalangan lah. Merambah di semua kalangan. Toh juga orang pakai batu ya. And then masa mau melulu pakai loop, melihat dong saya loop ya juga kan, kita pakai kan ya udah pakai merahnya bagus, orang sudah ngelihat sudah wow dulu bagus. Itu alternatif. Yang penting sih natural dulu lah. Natural dulu, jangan sintetik dulu lah kan gitu. Untuk masalah treatment dan lain sebagainya, itu alternatif stone itu murah dan bagus. Selama dipakainya ya ini nih yang harus diperhatiin. Lead glass stone, glass filling stone, HC stone itu memang punya awareness untuk dipakai, perlakuan khusus. Ya lu jangan kasihin dia ke ultrasonic lah, atau kalau dimasukin ke chrome, dia kan ada nitric acid segala macam itu. Ya pastilah ada koros, pasti ada efeknya, pasti ada. Tapi selama dia masih normal wear, normal nggak apa-apa, lu cuci segala macam. Itu dimasukin ke air sabun sampai 2 kali 24, nggak apa-apa kok. Karena dia glass, bukan. Nah ini berbedanya dengan oiling yang ada di emerald. Oiling di emerald dia pakai opticon ataupun resin ataupun dan lain sebagainya. Oil is not glass. Itu bedanya.
Kenapa kok yang di oiling ini kan juga ada pertanyaan juga kadang-kadang. Lead glass yang ada di Corundum beda nggak sih sama yang di Emerald? Beda dong. Iya. Ini dia pakai lead glass yang dia kalau misalkan kering ya mengkristal dia. Beda dengan Oil yang di oil yang ada Emerald. di Emerald. Ada sebagian Emerald oil yang dia pakai optikan dan dia pakai hardener. Dia bisa mengkristal pada waktu dia keras, tapi berapa persen? Dengan seiringnya waktu nanti bisa. Iya, dia akan kembali lagi kan fade away kan dia feeding segala macam lah. Fading. Hilang lah, kadang-kadang ada yang hilang 100%, tapi biasanya sih tidak 100% ya, tapi paling tidak di permukaan dia akan keluar. Gitu, Bang Ender. Jadi memang ya setiap batu permata memang ada perlakuan khusus. Ada perlakuan khusus. Bahkan yang natural pun juga kita kan pakai juga hati-hati. Jadi semuanya memang kembali ke kita sendiri masing-masing ya kan. Betul. Jadi perlakuan kitanya ke batu permata itu kayak gimana? Betul. Nah, gitu. Kalau misalnya kita orangnya lebih ke arah kayak kerja kantoran di depan meja, ya mungkin pakai batunya yang bagus-bagus nggak masalah ya. Kalau misalnya kita standar seruduk gitu ya kan, yang pakai batunya yang tadi kayak lebih HC, kalau gue sedikit nggak masalah ya, kan kebentuk sedikit nggak masalah. Kalau kita pakai batu yang harga ratusan juta harian, ratusan juta harian perginya keluar ya berdebu ya buluk-buluk juga jadinya. Pakai HC di kantoran bagus, environmentnya bagus, ya kinclong terus. Jadi ada acara tertentu kita punya batu bagus ya kita pakai. Iya. Jadi kalau saya bilang sih HC bagus. HC itu bagus karena itu batu alternatif yang bahkan secara sepintas sama-sama dengan Burma yang harganya miliaran dibandingin sama yang sepintas lah nggak oke lah gitu loh. Lu harganya bodoh 1 juta 1 miliar. Yang membedakan pas di hasil lab. Iya. Jadi itu alternatif yang bagus sekali. Saya bilang bahwa masyarakat Indonesia sekarang disuguhkan satu batu alternatif yang warnanya atraktif, kristalnya atraktif, harganya kompetitif kan? Iya kan? Kenapa enggak gitu? Jangan dianaktirikan, boleh dianaktirikan kalau untuk investment. Investment baru kita milah-milah barang. Ini. Tapi kalau untuk aware sehari-hari segala macam, kenapa tidak? Saya sih begitu. Oke, jadi kalau ya terus sama paling kita juga mengedukasi ya kalau untuk dari dulu juga kalau Nanmu Channel tuh mengedukasi untuk batu permata itu bukan selalu dari origin lah ya. Iyalah, iya makanya saya tadi bilang kalau bilang yang paling bagus adalah Burma dulu. Dan dengan dulu karena kan ada historicalnya. Semua berjalan by historical karena dulu tambang-tambang besar yang keluar pertama kali, boom pertama kali, known market dan pertama juga kali. yang bagusnya dilihatnya pertama kali kan adalah Burma pada waktu itu. Entah dari Mosu, Mysore, segala macam. Entah habis itu ada Vietnam keluar, Thailand keluar, segala macam. Nah, berjalannya waktu itu kan juga tidak melulu tambang itu juga pasti keluarnya bagus semua. Bagus semua, ada yang jelek juga. Nah, berikut juga African punya. Nah, baru kemarin belum lama ini belum lama ini sampai 178 miliar US dollar. Itu dari 178 juta US dollar loh. Mozambik yang dulunya 34 sekian, yang dulunya 34 juta US dollar. Mozambik juga. Gila harganya. Jadi nggak melulu origin itu the best option. Itu bonus sebenarnya. Bonus aja. Dirimu lihat batu, kristal bagus, warnanya oke, ya kan, semua faktor pendukungnya oke, suka ya udah. Originnya kan bonus ya. Kan gitu. Walaupun market sekarang masih menggiring opini bahwa origin itu memang punya value sendiri, ya, tetapi itu bukan melulu jadi patokan sebetulnya. Asalkan barang yang luar biasa bagus ya harganya ya mahal. Kalau saya sendiri sih kalau ngeliat batu tuh pertama yang saya lihat, yang saya perhatikan tuh bukannya karat, bukannya besar atau tadi dia clarity-nya, itu warnanya dulu saya lihat sih. Iya, namanya juga color stone. Ya kan, warnanya dulu. Color stone adalah color is the first. Warnanya dulu. Setelah itu baru grade-nya di apa, besarnya berapa, kristalnya seperti apa, observasi look secara globalnya seperti apa. Iya, kalau misalnya dia lusternya kurang, nomor sekiannya baru origin. Betul. Kan begitu. Apakah hanya karena ini bisa hanya
paper ini terus Anda bisa menentukan langsung harganya. Enggak, kan harus lihat fisiknya dulu. Betul. Fisik barangnya kita lihat segala macam. Nah, ini bonusnya nih. Iya. Bahwa it was natural. Originnya baru apa tuh kan gitu. Ya bonus aja sebenarnya. Sebenarnya gitu sih Bang. Dan sekarang mungkin ke Safir kali ya. Kalau nggak salah juga pernah muncul sebelum video beberapa di belakangan ini ada Safir. Pataraca ya, hasil labnya dari Login, itu treatmentnya hit B. Oke. Soalnya waktu di video juga ada yang komentar tuh ya kan, saya lupa komentarnya apa. Kenapa tuh kalau hit B-nya itu, kalau saya juga mau bertanya langsung nih, mumpung di depan saya ada Bang Louis nih, dan hasil labnya juga dari Login. Hit B di Login itu seperti apa? Jadi gini ya. Takutnya nanti teman-teman mensalah-artikan lah ya. Iya. Edukasi aja ya, edukasi aja bahwa di sertifikat ya. Saya balikin ke awal dulu aja bahwa di belakang sertifikat ini hampir di semua laboratorium di dunia ini, bahkan saya nggak ngomong di Indonesia aja, di seluruh dunia, di belakang ini kan ada penjelasan mengenai pengkodean dari masing-masing treatment yang diberikan. Jadi ini sebenarnya hanya penyamaan bahasa aja sebetulnya dengan kode-kode tertentu. Jadi belum tentu HB yang dikeluarkan oleh Login sama dengan HB yang dikeluarkan lab lain. Jadi referensinya adalah baliklah Anda ke laboratorium yang Anda buat, A, B, C, dan tanyakan apa maksud dari HB yang di lab tersebut. Jadi penjelasannya akan kena pas gitu loh. Karena yang mengeluarkan adalah lab tersebut dan penyamaan bahasa ini adalah dari lab masing-masing. Kalau misalkan ditanya Bang Louis, HB di Login apa? HB yang di Login adalah hit beryllium. Gitu, hit beryllium seperti tadi saya bilang. HA itu pakai borak, HC ada lead glass, HB bismuth. Iya kan, itu masing-masing laboratorium punya kode-kodenya lah. Kode-kodenya itu punya, belum tentu sama. Belum tentu sama, walaupun nanti misalkan Next mungkin akan ada asosiasi, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ada asosiasi dan segala macam. Itu pun untuk merumuskan treatment dengan kode yang sama, saya rasa juga nggak akan. Karena itu pengkodean di masing-masing. Asalkan treatment yang dimaksud sama. Iya, gitu. Jadi penjelasan di treatmentnya masing-masing sama, gitu. Jadi mungkin di saya adalah HB, hit beryllium. Deskripsinya apa? Mungkin di lab lain adalah apa? Saya HBE bilang lah ya, gitu. HBE. Ada deskripsinya. Setelah melihat dan merangkum deskripsinya sama, it's still okay. Jadi harus ditanyakan kembali ke lab-lab masing-masing yang mengeluarkan kode-kode tersebut kalau tidak mengerti. Karena saya bilang ya nggak bijak kalau tanya ke orang lain yang belum tentu mengetahui 100% apa asli artinya. Betul. Jadi saya sarankan sih kalau memang ada pengkodean itu harus tanya balik ke lab masing-masing yang mengeluarkan ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ya yang komen kemarin mungkin nonton ini nanti itu dijelaskan tadi hit B yang waktu kalau di Login HB adalah hit beryllium. Tapi kalau ada pertanyaan kalau di tempat yang lain ya kok yang lain HB-nya ini nggak beryllium ya. Nah, ditanyakan ke lab masing-masing yang mengeluarkan pengkodean tersebut apa artinya. Jadi kita garis bawahi, jadi setiap lab untuk kodenya itu pengkodean punya pengkodean sendiri-sendiri. Terkecuali kebanyakan kalau H hit doang. Itu pun juga ada yang lain kok. Yang lain ada keluarkan bukan H. Ada tuh mungkin apalah gitu ya. Saya kurang paham tapi ada yang beda. Kalau nggak salah ya TE. Kita nggak ngerti, tapi itu kan deskripsinya. Selama deskripsinya artinya adalah sama, sah-sah aja. Why not lah ya. Karena itu kan penyamaan bahasa aja, penyamaan bahasa. Belum tentu yang ini baru di Indonesia. Yang di Indonesia punya dibawa ke Malaysia mungkin beda lagi. Ke Thailand mungkin beda lagi. Tapi at least determinasi dan arti dari kode-kode itu adalah hal yang sama. Still okay. Itulah fungsinya
perlu membaca deskripsi di belakang sertifikat. Kalaupun tidak dibaca, ya tanyalah langsung ke orang-orang laboratory yang Anda tuju. Itu sih kalau saya. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat batu permata lah ya, misal membeli lah ya, itu kan kurang paham nih untuk artinya dan pengkodaannya, ya lebih bagusnya sih kalau untuk tanya langsung ke lab tersebut lah ya. Ya. Balik ke pertanyaan tadi, kenapa kok HB dikeluarkannya paparaca? Oke. Kenapa? Untuk login sendiri kita keluarkan itu karena buat saya pribadi paparaca is term of color, warna, whatever the treatment is. Terkecuali ada pengecualian ya, kayak misalkan HC kita nggak tulis tuh pigeon blood segala macam. Tapi untuk beryllium juga nggak melulu, karena pasar ini sudah tahu kok. Pasar ini pintar sekarang. Kita mau sebutkan sekarang begini, pertanyaan saya balik. Apakah Vivid Royal Blue itu harganya selalu sama-sama 5 karat? Tidak. Ada yang satunya cuman mungkin 10 juta, ada yang 5 karat satunya harganya 500 juta. Inilah kebijaksanaan pasar untuk menentukan masing-masing varian harganya berapa, itu kan kita kembalikan ke pasar. Betul. Cuman laboratory ini memfasilitasi, kalau saya pribadi, login pribadi memberikan term itu adalah term of color. Paparaca is color, not a treatment, not an origin. Vivid Royal Blue is color, not a treatment, not an origin. Berikut juga dengan Kashmir Blue. Kashmir Blue ya, saya bilang bukan Kashmir. Kashmir is a country. Kalau Kashmir Blue, color. Bukan treatment, bukan country. Ini yang underline-nya kenapa login kasih itu karena itu. Nah, hal ini berbeda dengan HC. Kenapa? Karena HC ini kan repair. Gitu. Bedanya itu. Ini repair, ada yang sampai 70%, ada yang sampai 80%, dimasukin itu sehingga kristalnya naik, warnanya ikut naik. Jadi kan tidak 100% karena si body color-nya dia memang bagus kan gitu. Nah, bedanya kalau HC misalkan saya kasih di NH deh, misalkan di asid yang kuat yang bisa melunturkan semua kaca, itu kan warnanya balik pudar lagi. Beryllium cutting sampai core habis ya warnanya paparaca. Betul. Karena sampai dengan detik ini beryllium masih jadi treatment yang paling mahal lah sebutannya. Paling berhasil sampai dengan detik dan ini. Juga mahal juga sih. Mahal, memang mahal. Karena memang kualitas batu yang bisa bertahan dengan suhu lebih dari 1.300 sampai 1.400 hanya batu-batu kristal yang pilihan. Betul. Memang pilihan. Jadi kalau busuk ya meledak barang itu. Melting, pecah segala macam. Memang harganya dan itu treatment paling berhasil sampai dengan detik ini. Beryllium. Ya itu. Jadi menjawab pertanyaan itu kenapa kasih paparaca, karena buat login underline-nya adalah color. Itu adalah color. Beside dia punya treatment, bisa dia punya country segala macam, color is still color. Itu buat kami. Nah, itu pun juga akan membantu pasar bahwa ada batu-batu yang dengan nama paparaca, ada yang namanya Vivid Royal Blue, tetapi pasar akan lebih bijak mengklasifikasikan dengan harga masing-masing, berikut juga dengan spesifikasinya. Batunya gede, kristalnya bagus, originnya entah dari mana kan, dari Mars kayak apa segala macam, tapi kristalnya bagus, harganya mahal, Bos. Pasti. Walaupun dia HBE. Saya ada punya salah satu teman baik ya. Kalau di beberapa lab dia resemble to paparaca color. Oke. Warnanya tetap pinkish orange bla bla bla. Natural bla ini, terus colornya dia resemble to paparaca. It's not paparaca, disebutnya bukan natural paparaca, HBE. Harganya 1 M lebih. Wow. Ada. Tapi ada yang harganya 1 juta rupiah. Ada. Itu balik lagi makanya. Kualitasnya segala macam. Banyak lah yang mempengaruhi. Iya, lebih bijak lagi. Bukan serta-merta bahwa paparaca semua harganya yang 1 juta juga ada. Yang 1 miliar juga ada. Vivid Royal Blue pun juga sama. Pigeon blood color pun juga sama. Kan kita ngomong pigeon blood color.
belum tentu barangnya bersih, belum tentu barang, cuman biasanya kalau sudah disematkan pigeon blood biasanya barangnya kristal bagus dan lain sebagainya. Itu loh. Gitu Bang Endar. Jadi kalau ya lebih bijak lagi ya kalau untuk pembeli ya. Mungkin kalau kayak tadi misalnya kayak Hiche itu kan nggak bisa dia apa namanya kita sebut kayak macam tadi paparaca. Terus kayak pigeon blood kalau misalnya Hiche itu kita nggak bisa sebut dia paparaca. Karena memang bukan body colornya. Bukan body colornya karena itu di repair. Repair. Jadi balik ya. Misalkan saya sebutkan bahwa HC tidak bisa karena dia bukan body colornya. Body colornya dibantu hampir lebih 70% untuk menciptakan hal tersebut misalkan. Lah balik lagi tanyain lah, kalau misalkan HB kan body color dirubah tuh. But it was permanent. You cut that overall sampai 70% warnanya sama. Nggak bakal berubah lagi gitu. Tidak berubah. Itu kenapa kita akan masih keluarkan itu. Betul. Karena dia stable. Sampai core dia masih stable. Beda dengan HC. Gitu. Pigeon blood masih dikasih di HA. Ya. Iya kan? HC tidak. Karena beda. Karena perlakuannya beda memang gitu. Jadi ada beberapa perlakuan khusus yang kita juga merangkai itu juga tidak serta-merta sih sebetulnya. Jadi bukan hanya sekedar wah udah dikeluarin paparaca deh. Kalau dikeluarin pigeon blood. Enggak. Ada batasan-batasan yang kita nggak bisa lompatin tuh. Gitu. Ada batasan-batasan yang stop di sini nih gitu. Ada batasan-batasan itu. Gitu Bang Endar. Wow. Sama agak hati-hati ya sekarang bahwa saya udah beberapa komunikasi juga dengan beberapa, ini buat semuanya yang nonton ya, jadi HC tidak melulu ada di merah ya. Blue Sapphire juga sekarang sudah mulai masuk di Star ya. Barang-barang Star bahkan biasanya orang kalau Star biasanya kan Madagaskar udah, Sri Lanka pun sekarang sudah ada beberapa ya, juga agak hati-hati karena beberapa kali login keluarkan origin Sri Lanka HC untuk Sapphire, Blue Star Sapphire. Jadi agak hati-hati. Jadi buat teman-teman semua yang pemain batu ya lebih ini ya lebih aktif ke lab. Paling nggak cekin dulu deh. Karena dengan seiringnya berjalannya waktu, dengan pertambahannya kemajuan teknologi, akan ada terus. Pasti akan ada terus dengan perkembangannya. Oknum ini kan banyak. Oknum ini kan banyak. Jadi sentralnya itu kan di Thailand. Kita nggak ngerti apa yang mereka lakukan di sana. Bukan melulu barang Madagaskar. Sri Lanka kemarin banyak tuh. Di HA juga ada. HA loh. Blue Sapphire Star HA. Blue Sapphire Kanchanaburi HA. Ada yang HC juga, jadi nggak melulu merah HC enggak. Biru sekarang udah masuk, jadi agak hati-hati ya. Jadi ini makanya saya juga seneng banget Bang Endar kesini Nanmu Channel memfasilitasi login juga ya, kita ngobrol di sini juga. Saya pengen open, kita pengen bahas ini juga. Jadi agak lebih aktif deh ke lab karena banyak treatment ini sudah merambah ke origin yang lain selain Madagaskar atau Afrikan ya. Jadi agak hati-hati deh, gitu Bang Nanmu. Mungkin nanti ke depannya mungkin di Nanmu juga akan mungkin ya ada khusus buat labnya ya. Jadi kita namakan kembali ke lab. Kita ngobrol ya. Jadi ada keresahan apa? Nggak melulu login. Saya bilang, saya juga sempat ngobrol dengan Bang Endar. Kita nggak melulu login bahwa make me as a personal. Jadi pakai saya sebagai personal seorang Louis, seorang gemologi. Jangan anggap belakangnya apa. Jadi saya gemologi, saya punya punya ijazah gemological resmi. Saya belajar resmi, apapun yang akan saya keluarkan berdasarkan apa yang saya dapat dengan jam terbang saya, dengan pengetahuan saya secara akademis, kita akan bantu. Jadi ada keresahan apa yang saya bisa jawab, nanti saya akan bantu. Jadi nggak melulu login, nggak. Kita akan memperkuat basic kita di dunia permata ini. Kalau dengan beberapa gemologi yang benar-benar kredibel kan, asik ya kan. Mudah-mudahan nanti kita doain ada asosiasinya sekalian ya. Lebih mantap lagi. Yang ditunggu-tunggu udah lama gitu ya. Iya, jadi karena banyak keresahan juga kok. Jadi ya saya nggak ngomong ya, tapi terjadi kan gitu. Banyak
orang bilang abal-abal segala macam, ya agak bijaksana lah. Bijaksana memilih laboratori yang periksa siapa, kredibilitasnya dilihat, punya akademis yang jelas apa tidak, lulusan dari mana, setara atau tidak, itu penting banget. Penting banget. Pastinya. Karena kan kembali ke tanggung jawab. Dan akan impact-nya balik ke diri sendiri soalnya. Jadi karena ini based on opinion. Saya bilang based on opinion berdasarkan pengetahuan akademis dan jam terbang yang dilalui untuk bisa menjadi seorang gemologi yang diakui. Nah, tetapi kan based on opinion. Jadi kalau misalkan ada problem and then kamu tidak tahu gemologinya bisa diandalkan atau tidak, secara akademis tidak jelas, jam terbang tidak jelas, and then Anda balik lagi ke lab tersebut bilang ini kan opini saya, kan merugikan sekali. Itu. Jadi harus orang yang punya kredibilitas yang bagus, akademisnya jelas, paling tidak dasar pemeriksaannya ada. Jadi sudah ke cover tuh 70-80% udah oke dulu ya kan. Jadi gitu. Jadi karena kan kembalinya akan ke diri masing-masing ruginya. Jadi sayang sekali. Gitu Bang Ender. Pesan saya itu sih. Oke, pesan kita nih di Nemu Channel, jadilah pembeli atau yang bijak lah ya. Iya, lebih bijak memilih. Memilih dan memilah. Jadi lebih bijak memilih dan memilah itu supaya kita jauh lebih kuat lagi ya di batu permata. Biar geliatnya lebih lagi nih. Ini geliatnya kan udah bagus nih. Geliatnya sudah bagus. Pangsa basar bawah sudah mulai bagus. Kita dukung tuh supaya lebih kuat lagi. Oke, siap. Oke. Wah, udah nggak kerasa ya. Iya ya, lumayan nih. Kalau kita cuma ngebahas treatment di Saphir Rundum lah ya, gitu ya. Mungkin nanti next time kalau kita nanti ada nemuin yang baru-baru nih gitu kan. Ada kegelisahan bawa. Siap. Tinggal di komen-komen aja. Kalau misalnya teman-teman butuh apa nanti misalnya kita ada sempat waktu, Nemu Channel pasti akan ngebahas itu. Login lantai 2 Pasar Jatinegara. Oke, lantai 2 ya. Lantai 2. Nanti lantai 2. Masuknya bisa lewat pintu Bacan di bawah ya, tinggal naik tangga eskalator berapa kali, bisa juga lewat pintu Kecubung. Nanti deskripsinya ya. Oke, siap, kita cantumkan di sini. Oh ya, di situ. Deskripsinya di sini. Oke, siap. Kita bahas ini Bang Login. Thank you. Mengizinkan Nemu Channel nih untuk ngebahas di batuan ini ya, treatment khususnya di ruby dan juga sapphire. Oke. Sukses terus Nemu Channel. Siap. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa support dukungannya apabila teman-teman sudah dengar video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Mantap.